Sehingga jiwanya itu patut untuk dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nek sing nyebut Gusti Allah niku, wahai kawulaku, niku luar biasa loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mawon pas Isra dan Mi'raj niku sebutannya ayatnya adalah hamba, hamba. Kemudian nek jenengan melihat berdoalah niscaya akan kami kabulkan. Itu yang disebut ke hamba. Jadi hamba-hamba itulah yang patut, yang pantas nek ndonga kabul. Mboten ngenteni sis, mboten ngenteni mungkin nek bar mati ngoten lho. Krana ndungane ya pas. Jadi nyuwun sewu, Allah nggih ngabulkannya pas. Ngoten. Nah, kalau kita itu kan sering-sering ndonga dasarnya nafsu, ndonga kok dasarnya nafsu wis gak pas. Maka akan diberikan oleh Allah pengabulannya itu yang pas itu nang akhirat kok. Kan ngoten. Bukan di dunia ini. Nah, niku sebutan hamba. Lah, kalau disebut hamba niku napa syaratnya? Berarti kan balik teng burimu. Sing layak disebut jiwa mutmainnah. Siapa yang layak dengan jiwa mutmainnah? Yang bisa ini karakternya nggih wis ora cenderung pada duniawi, keikhlasannya tenanan, kotoran-kotorannya disucikan kan ngoten. Atas bimbingan dalam konteks ini, konteks pelajaran yang kita kaji malam ini dalam bimbingan seorang syekh. Seorang murid yang benar itu akan mendapatkan guru yang benar. Pendidikan yang dilakukan oleh seorang syekh yang benar kepada murid yang benar, maka itu akan memunculkan di antaranya kebahagiaan tadi itu. Astaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa adabul muridi sampai berikut nggih. Wa adabul muridi ma'as syekh, adapun adab seorang murid terhadap syekh mursyidnya. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar mursyid itu. Di antara yang disampaikan adalah seorang mursyid itu bukan yang hanya kamu dengar ucapannya, tetapi syekh mursyid adalah orang yang kamu ambil pelajaran darinya. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi pelajaran-pelajarannya itu mempengaruhi hati. Bukan syekhmu atau bukan mursyidmu orang yang hanya ucapan-ucapannya sampai kepadamu, tetapi syekhmu adalah orang yang isyarat-isyaratnya meninggalkan kesan mendalam padamu. Kesan diantaranya yang sampai hari ini tidak hilang, contohnya Pak Farid. Jadi kalau menceritakan Abah Mas'ud itu kan mempunyai isyarat-isyarat yang Pak Farid kemudian sangat yakin bahwasanya beliau adalah waliya mursyidah. Ngoten nggih Pak Farid. Nah, itu kesan yang dimunculkan dari isyarat-isyarat, bukan ucapan saja.
Tentu ucapan-ucapannya juga ya, tapi bukan ucapan yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan juga seorang syekh atau mursyid itu yang hanya mengajakmu ke pintu, tetapi syekhmu adalah orang yang mengangkat hijab antara dirimu dan Allah. Dari pelajaran, dari isyaratnya, dari tingkah laku beliau, dari spiritualitas yang sampai cahayanya kepada kita, itu bisa mengangkat hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tetap dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan syekh mursyid orang yang hanya kata-katanya sampai kepadamu, tetapi syekhmu adalah orang yang kondisinya membawa kebangkitan spiritual dalam dirimu. Kondisinya saja nih, perilaku kehidupannya sehari-hari itu memberikan inspirasi agar orang itu juga semangat bangkit untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhmu, mursyidmu adalah orang yang mengeluarkanmu dari penjara hawa nafsu dan membawamu masuk ke hadapan Tuhanmu. Memang syarat dari orang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bersih, mensucikan jiwanya. Jiwa ini kotor karena biasanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kemudian diterapi, diberi nasihat-nasihat yang itu kemudian kita rela melepaskan hawa nafsu kita. Syekhmu adalah orang yang membersihkan cermin hatimu hingga di dalamnya bersinar cahaya-cahaya Tuhanmu. Ia membawamu menuju Allah sehingga engkau bangkit takarrub kepadanya, dan ia berjalan bersamamu hingga engkau bersama kepadanya. Ia terus mendampingimu hingga melemparkanmu atau meletakkanmu ke dalam cahaya-cahaya hadroh ilahiyah. Lalu ia berkata, iki lo pangeran, awakmu iki pangeran. Maksudnya adalah kuwe ku kawula, pangeran itu Allah itu adalah Tuhan. Itu jelas. Sehingga tidak diantaranya wujud konkretnya ora protesan nang Gusti Allah. Ora memaksa Gusti Allah dengan doa-doanya. Maksud kali donga niku napa? Nek mboten dikabul-kabulke mutung. Niku tanda memaksa. Nah, dengan syekh-syekh yang seperti itu, maka kita hendaknya mempunyai adab. Wa adabul muridi ma'as syekh, adapun adab seorang murid terhadap syekh mursyidnya. Wasyaikhu ma'al muridi kasrotun madkuratun fi kutubil a'immah as-sufiyah radhiyallahu an. Adab seorang syekh terhadap muridnya. Jadi adab murid terhadap syekh dan adab seorang syekh terhadap murid itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab para imam sufi. Semoga Allah meridhoi mereka. Yang saya ketahui kalau tafsir Al-Quran yang berisi sangat bercorak tasawuf itu adalah Lataiful Isyarat, nama kitabnya. Pengarangnya namanya Al-Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu an. Itu sebelum masa dari Syekh Abu Hamid Al-Ghazali maupun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari maupun Syekh Imam Sadili. Jadi nek diurut niku nggih Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Qasim, Al-Imam Al-Qushairi tadi, kemudian Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kemudian Syekh Imam Asyadzili, kemudian berikutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu satu masa dengan ada nama yang terkenal namanya Ibnu Taimiyah. Nah, ini terkenal. Pernah berdiskusi juga. Wa min ablagha dzalika wa aujazihi ma dzakarahul Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling jelas serta ringkas dari hal itu tentang adab syekh dan tentang adab murid
adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah meridhoi. Beliau berkata, fasyurutul muridi alla yatanaffasa nafsan illa biizni syaikhihi. Syarat seorang murid terhadap syekhnya adalah ia tidak mengambil satu nafas pun kecuali dengan izin syekhnya. Niki ibarat loh, Pak. Jadi nggak boleh mengambil keputusan sendiri murid itu. Murid itu harus seizin syekhnya. Bahkan di sini diibaratkan tidak boleh mengambil nafas satu kali pun kecuali seizin syekhnya. Apalagi kok wiritane itu tidak seizin syekh, itu nggak boleh. Waman khalafa syaikhahu fi nafsihi sirran. Barang siapa yang menentang syekhnya dalam keadaan diam-diam, au jahron maupun terang-terangan, fasaufa yara ghobbahu min ghairi ma yuhibbuhu syari'an, maka ia akan melihat akibat buruknya dengan cepat yang tidak ia sukai. Akibat-akibat diantaranya ya bingung salah satunya. Yang kedua niku sumpek. Ini yang paling cepat. Hidupnya tidak temoto, biasanya begitu. Wa mukhalafatu syuyukhi, menentang syekh fima yusirrunahu minhum, dalam hal-hal yang dijelaskan secara rahasia, iku asyaddu mimma yukabidunahu bil jahri wa aksaru. Jadi menentang syekh dalam hal-hal yang dijelaskan secara rahasia lebih berat daripada menentang syekh secara terang-terangan, dan lebih sering terjadi di anna hada yaltaqiqu bil khiyanah, karena ini termasuk dalam kategori pengkhianatan. Jadi biasanya mencari dalih itu kan hanya sebuah isyarat. Isyarat ini kan kayak mboten terang-terangan. Nah, biasanya padahal dia paham sebetulnya nggak seperti ini. Ya kok apa-apa itu kan nggak jelas. Maka kemudian ditentang. Nah, itu adalah lebih berat. Karena termasuk pada pengkhianatan. Apalagi kalau itu adalah perintah secara sharih, secara jelas, kemudian lalu ditentang. Nah, itu juga masuk kategori pengkhianatan. Waman khalafa syaikhahu lam yasumma raihata sidqi. Barang siapa yang menentang syekh mursyidnya, ia tidak akan mencium aroma keikhlasan. Jadi harus diajak ikhlas itu angel gitu, pamrih saja gitu. Itu adalah diantara akibat menentang syekh mursyid, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Fa in baraza minhu syai'un min dzalik fa'alaihi bisur'atil adbati wal ifsahi. Jika ada sesuatu bentuk penentangan atau pengkhianatan dari murid, maka ia harus segera meminta maaf dan menjelaskan apa yang dilakukannya. Amma hasala minhu minal mukhalafati wal khiyanati liyuhdiyahu syaikhuhu ila ma fihi kafaratu jurmihi. Jika ada sesuatu bentuk penentangan atau pengkhianatan dari seorang murid, maka ia harus segera meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah dilakukannya sebagai bentuk penentangan dan pengkhianatan tersebut. Sebetulnya, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau pengkhianatan itu kepada mursyid atau kepada siapapun, tetap harus minta maaf untuk menyelesaikannya. Pengkhianatan itu diantaranya gampangannya itu kalau kita di depannya itu ngapi-ngapi, nek nang burine ngelek-ngelek. Itu kan
pengkhianatan. Aku cinta kepada Indonesia gitu. Tapi ternyata di belakang itu menjuali sabu-sabu sama pil-pil itu kan ya. Nah, generasi muda nanti akan menjadi generasi cemas, bukan generasi emas kan kalau begitu. Nah, kalau tadi itu saya lihat video itu ono sing jilbaban, cah nom-nom Pak. Iku nang pinggir sepeda ono selokan iku mlebu selokan karo nginang ini. Dan itu banyak gitu loh. Maka memang harus hati-hati ya anak-anak kita yang muda-muda seperti ini juga harus teliti untuk bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan orang itu harus hati-hati. Karena biasanya eh, nafsu itu bisa ditahan kalau sendirian, kalau ono koncone itu rada lebih sulit lagi. Wa yaltazima fil gharamati ma yahkumu bihi alaihi. Ia juga harus menerima hukuman yang ditetapkan oleh syekhnya. Ya, itu juga sudah mafhum ya. Kalau orang salah itu biasanya ya pasti ada hukumannya. Walaupun hukumannya itu bisa jadi diringankan atau dikifaroi, dikifarati dengan hal-hal yang lain. Saya teringat pada waktu kita ngaji yang malam Jumat itu, yang Ikhya itu. Jadi sedekah rahasia itu memadamkan murka Allah. Maka itu bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk kita mengkifarati kesalahan-kesalahan kita. Ya, mungkin kesalahan kita itu kan ada yang kecil, ada yang besar mungkin. Tapi nggak usah dieling-eling, sing sering wae jane sedekah secara rahasia. Sedekah secara rahasia niku yang penting adalah kalau bisa sesudah sedekah wis lali. Selali apa wong lali kok dicerita-ceritake wong liya kan nggak mungkin wong lali kan gitu. Nah, itu secara praktis sebetulnya diantaranya adalah nek saya bayangkan itu kotak infak Jumat melaku lho Pak. Itu kan gak ono wong ngurus. Iki sapa sing 10.000, sapa sing 20.000. Kan ora ono wong ngerti kan gitu. Nah, itu diantaranya sedekah secara rahasia. Apalagi kok jenengan umpamane ono ngerti ono wong kehabisan beras, bengi-bengi kayak sahabat Umar kayak ngangkat kasih depan rumahnya ditulisi ini untukmu gitu kan. Nah, itu luar biasa. Itu namanya kifarat lah. Hukuman itu yang memang kalau menurut saya ya, pertobatan itu yang pertama. Pertobatan lalu kemudian sedekah secara rahasia. Fa idza raja'al muridu ila syaikhihi bisidqi. Jika seorang murid kembali kepada syekhnya dengan kebenaran, dengan keikhlasan atau dengan kejujuran, wajib ala syaikhi jabronu taksiri bihimmati. Maka wajib bagi syekhnya untuk menutupi kekurangan murid tersebut dengan ketulusan niatnya. Oke, saya ulang. Jika seorang murid kembali kepada syekhnya dengan keikhlasan, maka wajib bagi syekhnya untuk menutupi kekurangan murid tersebut dengan ketulusan niatnya. Fa innal muridina iyalun ala suyukhihim. Karena para murid adalah tanggungan syekh mursyid mereka. Faradu alaihim ayyunfiku min kuti. Faradu alaihim ayyunfiku min kuti ahwalihim ma yakunu jabronan bitaksirihim. Dan syekh mursyid wajib memberikan sebagian dari kondisi spiritual mereka sebagai cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan
muridnya. Nggih. Memberikan kondisi spiritual itu diantaranya nggih mendoakan. Biasanya dungane para mursyid niku nggih mandi, tapi bukan doa yang menuruti hawa nafsunya maupun murid-muridnya. Kemarin kan sudah dijelaskan yang namanya syekh mursyid itu sudah paripurna, nafsunya sudah nggak ada. Pun kalau seandainya seorang syekh itu koyok menuruti hawa nafsu muridnya, itu adalah dalam rangka pendidikan. Karena rasa kisik. Rasa, Pak saya mau nyalon jadi anggota DPRD. Iya, ora apa-apa. Padahal ngerti, kalah. Kalah. Tapi sebuah kekalahan kan bisa menjadi pelajaran yang baik. Karena ada kalanya seseorang itu tidak bisa mengambil pelajaran yang kemudian memberikan kesan mendalam dan merubah perilaku maupun kondisi jiwanya, kecuali nek ditatap ke. Intaha, inilah akhir dari perkataan Abul Qasim Al-Imam Al-Qushairi tadi. Adab seorang mursyid kepada muridnya maupun murid kepada mursyid. Waqala Asy-Syaikh Al-Arif Muhyiddin Abul Abbas Al-Buni. Syekh Muhyiddin Abul Abbas Al-Buni rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, iyyaka an tahqira fi'lan. Iyyaka an tahqira fi'lan yahturu laka. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu tindakan yang muncul dalam pikiranmu. La Allah tulkihi ila syaikhi ta'atan, baik itu berupa ketaatan, kana au maksiatan, maupun maksiat, ala ayyi nau'in barozalaka, sehingga kamu tidak melaporkan kepada syekhmu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai pikiran terkait dengan satu tindakan, maka jangan diremehkan tindakan-tindakan kita itu yang nyantol di pikiran ingin kita sampaikan kepada syekh. Tadi kan disampaikan seorang murid itu hendaknya tidak bernafas sekalipun kecuali atas izin syekhnya. Jangan kita meremehkan, kemudian diantaranya adalah umpamanya kita mempunyai wiritan sendiri. Ya, kecuali kalau jenengan sudah dapat isyarat pun itu harus dikonsultasikan kepada syekh. Harus ditanyakan. Mau wiritan tertentu, mau nambah riyadhah juga harus seperti itu. Kecuali kalau itu sudah tertulis secara umum di dalam buku-buku terkait dengan tarekat itu. Wala ikhtalafa 'alaika alfa marrah fi sa'atin. Meskipun hal itu muncul walau dalam pikiranmu 1000 kali dalam 1 jam, ikhtalafa ilaihi alfa sa'atin fil khatir, yang berbeda dengan 1 jam di pikiranmu, liyu'allimaka dawa, agar ia bisa mengajarkan obat, alladzi tuzakjuhu bihi, untuk menghilangkan kegelisahanmu, wa yahmila anka hammatan, dan membantu meringankan bebanmu. Ini sederhananya, jangan sampai kita itu meremehkan satu tindakan yang muncul dalam pikiran-pikiran kita, baik itu berupa ketaatan maupun kemaksiatan, apapun bentuknya,
hendaknya kita laporkan kepada Syekh Mursyid kita. Meskipun hal itu muncul dalam pikiranmu 1000 kali dalam 1 jam, laporkanlah kepada Syekh 1000 kali agar ia bisa mengajarkan obat untuk menghilangkan kegelisahanmu dan membantu meringankan bebanmu. Nek mursyid tenanan sing tau penanan niku dereng dilaporke niku pun ngasih nasihat. Niku mursyid tenanan. Sehingga kita niku begini. Tuh, nggih, kula nggih ngoten ya. Kan biasanya bentuknya isyarat. Kalau mendahului itu bentuknya isyarat. Sehingga kita akan nggih, kula nggih ngoten ya. Berarti kula nggih ngoten niku. Ya jane mboten usah ditanyakan kula nggih ngoten niku. Mboten. Tapi itu sudah nasihat-nasihat. Oleh karenanya dengan Syekh Mursyid itu harus peka, harusnya peka. Bisa jadi Syekh Mursyid itu menceritakan kanan gitu loh. Kita itu di kiri. Itu cermin kan. Kanan dan kiri. Kita kalau bercermin kan kebalik. Nah, bisa kita berbalik. Kita wong kae lho umpamane kok pinter banget. Saking pintere kok kemudian nipu orang-orang gitu. Jangan-jangan itu adalah seperti main karambol itu kan. Dan jadi wong nipu itu kan bukan pinter tapi bodoh kan. Nek nggak pernah ketemu ya ditemoni nang ngimpi. Nek nggak pernah ngimpi ya berarti nggak ada masalah. Nah, Syekh Mursyid jenengan kan Mbak sinten? Mriko nggih. Mbah Mas'ud nggih. Mbah Mas'ud Mahfud. Mas'ud Mahfud. Oh, kerap ya. Nggih. Qala walaqad ra'aitu tilmidan min ashabi syaikhina al-imam Tajul Arifin Abi Muhammad Abdul Aziz bin Abi Bakrin Al-Qurasyi Al-Mahdawi. Niki yang berkata adalah Syekh Al-Arif Muhyiddin Abul Abbas Al-Buni. Syekh Abul Abbas Al-Buni niku berkata, aku pernah melihat seorang murid dari para sahabat Syekh kami, yaitu Al-Imam Tajuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abu Bakar Al-Qurasyi Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala. Wa kuntu jalisan indahu, dan saat itu aku sedang duduk di sisinya. Fadakhala alaihi fakirun, dan masuklah seorang fakir. Wa fi yadihi, dan sambil membawa bakilatun. Bakilatun itu nama kacang-kacangan, baklah. Faqala lahu, maka dia berkata kepada Al-Imam Tajuddin Abi Muhammad Abdul Aziz ini, ya sayyidi, wahai tuan, in wajadtu hadil baqilah, wahai tuan, jika aku menemukan kacang-kacangan ini, apa yang harus kulakukan? Fama asna'u biha, apa yang harus aku lakukan dengan kacang-kacangan itu? Faqala lahu utrukha hatta nuftiro alaiha. Sayyidnya menjawab, simpanlah, tinggalkanlah hingga kita berbuka dengannya. Fakultu, kemudian orang itu berkata, orang fakir yang bawa kacang-kacangan itu, ya sayyidi, wahai tuanku, hatta al-baqilah yu'allimu biha. Wahai tuanku, apakah kacang-kacangan bahkan mempunyai sesuatu yang bisa dipelajari? Qala ya waladi, beliau menjawab, wahai anakku, lau khalafani fi lahdatin min khataratihi lam yaflah abadan. Wahai anakku, jika
Ya waladi, jika engkau menentangku dalam sekejap saja dari pikiran-pikiranmu, min khotorati, dari pikiran-pikiranmu, lam yaflah abadan, maka dia orang yang menentang itu tidak akan berhasil selamanya. Angel loh Pak tadi mursid. Tadi murid nggak angel. Jadi tapi nggih ngoten, kalau mursidnya yang seperti itu tadi, yang di atas dijelaskan tadi, maka memang biasanya murid itu yo taat tenanan. Ngoten. Karena sudah diperlihatkan hal-hal yang menyebabkan dia itu memasrahkan dirinya. Kemarin kan juga dibilang begitu. Ya, memasrahkan dirinya. Karena sudah tidak bisa orang itu nyebutnya ngeten, Pak. Kita itu sudah fanatik banget pada seorang guru itu. Guru niku koyok ketok salah. Niku mboten salah. Pasti dicarikan dalih. Nah, niku repotnya adalah kalau mursidnya niku nun sewu kinten-kinten nggih, kira-kira ada enggak orang yang belum saatnya atau belum kelasnya jadi mursid sudah ngumumkan jadi mursid? Ada kan? Nah, yang bahaya begitu. Tapi kalau mursid beneran niku, itu kita itu sudah kayak ya manut banget lah. Sulit kita itu. Karena sudah terpesona. Wong terpesona niku kayak kita kadang kita cinta kepada seseorang, apapun kan tampak indah. Sehingga gomblo pun berkata, tai ayam rasa coklat. Pernah ya gomblo berkata ngaten? Tai lalat apa tai ayam? Lalat ya. Nyanyiane pripun to ini? Faida juhidat an-nafsu bi hadhil mujahadat. Jika jiwa telah diuji dengan jihad-jihad seperti ini, wa qutilat bi hadhil maqatalat, dan dilawan dengan perjuangan-perjuangan seperti ini, rajaat an jami'i ma'lufatiha ad-dunyawiyah, maka ia akan kembali dari semua kebiasaan rendah dan buruk keduniaan. Jami'i ma'lufatiha dunyawiyah, dari kebiasaan rendah duniawiyah, wa adatihar rodi'ah, dan kebiasaan adat rendahnya. Wazala anhan nufur wal istikbar, dan hilanglah rasa penolakan, wal istikbar, dan kesombongan. Nah niku wau pun kula ceritakan itu. Jadi rasa penolakan dan kesombongan itu akan hilang di hadapan mursyid. Nah, nek ana wong kok sik nyombongi mursyid lah ya repot. Nah, biasanya itu belum terjadi kemursidan beneran maupun murid beneran. Wadanat limaulaha bil ubudiyati wal iftikor, dan ia akan tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya dalam ibadah dan kerendahan hati. Watazakkat a'maluha, amalannya menjadi bersih. Wasoffat ahwaluha, dan keadaannya menjadi jernih. Dan jane bisa di ujung itu diambil gini, nek aku rasane kok tambah gak ikhlas, perbuatanku kok tambah ora karu-karuan. Berarti kan tidak ada rasa ketundukan manut karo guru. Nah, guru mursyid maksudnya. Lalu kemudian bisa juga hal itu kita jadikan sebuah penilaian. Aku iki janjane tenanan meguru apa ora sih? Seseorang di atas kemarin kan ditunjukkan. Seseorang akan menemukan gurunya beneran
Kalau dia guru mursyid yang mengantarkan mendekatkan diri pada Allah, akan ketemu kalau dia itu betul-betul membutuhkan kedekatan kepada Allah, seakan-akan dia menginginkan air dalam rasa hausnya. Itu tenanan. Berarti nek wong sing tenanan pengen nyedakna Gusti Allah, ya akan ketemu guru yang akan mengantarkannya. Nek ketemu guru sing tenanan, akan terjadi manut pada guru. Maka amalnya akan baik. Keikhlasannya akan semakin tulus. Wahadihi hiya khosiyatuha allati khuliqat di ajriha. Inilah kekhususan dirinya yang diciptakan untuk tujuan tersebut. Ini adalah kekhususan jiwanya yang diciptakan untuk tujuan tersebut. Tujuan apa? Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dibersihkan agar patut pantas mendekat kepada Allah. Wa maziyatuha allati syurifat min qabliha. Dan inilah kelebihannya, maziyah, kelebihan jiwanya, allati syurifat min qabliha, yang membuatnya mulia. Wa innama allafat siwa hadhihi limaradin, akan tetapi ia terbiasa dengan hal-hal lain, limaradin, karena penyakit asobah yang menimpanya, minar rukuni, akibat condong, ila hadal alamil adna, kepada dunia yang rendah ini. Wala unsi, dan merasa nyaman, bisyahawati, dengan syahwat, allati tazulu wa tafna, yang akan sirna, dengan kenikmatan syahwatia yang akan sirna, yang akan hilang dan sirna. Hatta imtana alaiha, akhirnya sehingga ia akan terhalang, khuliqat di ajliha, dari tujuan penciptaannya, di ajli, dari tujuan penciptaannya, min mujibi sa'adatiha, yaitu kebahagiaan, wa ghayati syarafiha, kemuliaan tertinggi, wa ifadatiha, dan manfaat yang harusnya ia capai. Jadi dengan adab-adab tadi itu, maka seseorang akan kemudian menjadi rendah hati, ikhlas, amalnya bersih dan jernih. Dia akan mendapatkan kelebihan yang membuatnya mulia di sisi Allah. Dia akan menjauhi condong atau ketertarikan kepada dunia yang rendah, dan dia juga menghindar dari kenyamanan dengan kenikmatan syahwat. Setelah itu dia akan mencapai kebahagiaan, kemuliaan yang tertinggi, dan manfaat-manfaatnya. Sinten sing saged ndelongi, mengawasi, melihat hal-hal seperti itu. Ya memang bukan orang lain akhirnya. Bahagia niku kan yang bisa merasakan kan diri sendiri. Kecuali kalau kita setiap hari bergaul, itu bisa ngawasi wong iki seneng apa ora, bahagia atau enggak, kan kita tahu tuh kan. Kan orang kalau bertemu sejam 2 jam kan bisa memalsukan dirinya. Tapi kalau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, nggih sulit. Orang dalam perjalanan yang panjang itu kalau mau memalsukan dirinya lama itu kan sulit sekali. Maka kalau orang itu sudah bisa bahagia dengan keadaannya,
paling enggak akan dirasakan oleh keluarganya, kemudian dirasakan oleh lingkungannya, dan terus seperti itu. Nek sing gede iku ya tentu Rasulullah. Yang gede nih sore ya tentu para wali, para ulama yang disebut-sebut kita dengar, ada Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abu Hasyim Asyadili, dan seterusnya itu tahu, nggak pernah sedih karena melihatnya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Falamma ta'ajalat bima dzakarnahu 'adat ila syihah. Contoh ya, Syekh Abu Hasan Asyadili radhiyallahu an. Itu kalau dipandang sekilas itu kan orang kedunyan. Napa, Pak? Wong kretone wae iku disepuh karo Mas. Nah, nek bagi kayak orang hakikat kurang gawean. Ngoten to. Lah kita sing penting kan iso mlaku. Itu kalau dilihat sekilas. Tapi bagi orang-orang yang betapa tiap harinya berkumpul dengan Syekh Abu Hasan Asyadili. Syekh Abu Hasan Asyadili itu kaya, tapi itu tidak ada di dalam hatinya. Buktinya apa? Nah, buktinya beliau itu sedekahnya banyak, orang yang ditolong banyak, kemudian menikmatinya rendah. Beliau itu gini, Pak, pernah ngasih tes pada orang, bawalah air ini agar tidak tumpah keliling jalan, ada yang bilang keliling pasar. Kemudian setelah bawa air penuh gini keliling pasar, terus ditanya oleh Syekh Abu Hasan Asyadili, kamu tadi di pasar itu kanan kirimu apa wae, yang kamu lihat apa saja? Gak eling kabeh. Gimana saya ingat wae Syekh, oh saya itu fokus agar ini gak tumpah. Syekh Abu Hasan Asyadili itu fokus, sirnya, kalau saya menyebutnya itu, sirnya itu selalu ihsan itu loh, Pak. Antak Buddha kaan naka taro, selalu memandang seakan-akan memandang Allah. Wali ngoten. Nah, arep mau berbuat yang enggak pas kan juga malu gitu. Falamma ta'ajalat bima dzakarnahu 'adat ila syihah. Ketika jiwa tersebut diobati dengan apa-apa yang kami kemukakan di atas. Wa ila tab'iha, maka ia kembali kepada kesehatannya dan watak aslinya. Wa ila tab'iha al asli fa'alifat al ibadah, sehingga ia menjadi alifat niku lulut dengan ibadah. Nek lulut itu kan nanti nututi lho, Pak. Nempel lah kayak kereta gerbong apa truk gerbong. Jenenge gerbongnya mesti nunut ngarepe kan. Nah, ketika jiwa itu sehat, kemudian kembali kepada fitrah aslinya yang bertauhid, maka ia akan komitmen dengan ibadah. Nah, sebentar, ia terbiasa menjadi ibadah, lulut tadinya. Wal tazamat ha, dan berkomitmen dengan ibadah. Bidzalikan mu'atmi wasyarat bidzalika mutmainnatan sholihatan, sehingga jiwanya akan menjadi tenang dan sholih. Sholih niku bisa dimaknai layak, patut,
jiwanya menjadi tenang dan patut sholih. Ayyuqala laha, patut untuk dikatakan kepada jiwanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr, Quran surat Al-Fajr niku akhir-akhir nggih. Qala Asy Al-Arif Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi niki dimaknani mboten, sehingga jiwanya itu patut untuk dikatakan kepadanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi. Fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, nek sing nyebut Gusti Allah niku wahai kawulaku niku luar biasa loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mawon pas Isra dan Mi'raj niku sebutannya ayatnya adalah hamba, hamba. Kemudian nek jenengan melihat berdoalah niscaya akan kami kabulkan. Itu yang disebut ke hamba. Jadi hamba-hamba itulah yang patut, yang pantas nek ndonga kabul. Mboten ngenteni sis, mboten ngenteni mungkin nek bar mati ngoten lho. Krana ndungane ya pas. Jadi nyuwun sewu, Allah nggih ngabulkannya pas. Nah, kalau kita itu kan sering-sering dungo dasarnya nafsu, dungo kok dasarnya nafsu wis gak pas, maka akan diberikan oleh Allah pengabulannya itu yang pas itu nang akhirat kok, kan bukan di dunia ini. Nah, ini sebutan hamba. Lah, kalau disebut hamba niku napa syaratnya? Berarti kan balik teng burimu. Sing layak disebut jiwa mutmainnah. Siapa yang layak dengan jiwa mutmainnah? Yang bisa ini karakternya nggih wis ora cenderung pada duniawi, keikhlasannya tenanan, kotoran-kotorannya disucikan, kan ngoten. Atas bimbingan dalam konteks ini, konteks pelajaran yang kita kaji malam ini dalam bimbingan seorang syekh. Seorang murid yang benar ya, itu akan mendapatkan guru yang benar. Pendidikan yang dilakukan oleh seorang syekh yang benar kepada murid yang benar, maka itu akan memunculkan di antaranya kebahagiaan tadi itu. Dan nek wis bahagia, rasanya seneng, hati kan tenang. Dan Rasulullah bersabda yang namanya tenang itu ayam miniku nek wis mboten butuh kecuali butuh Gusti. Nah, bagaimana orang itu butuhnya hanya kepada Allah? Salah satu yang bisa dilakukan adalah niki dalam tataran sing rodendek nggih, mengelola semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Contoh, ngombe kopi ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu bisa disebut syukur nikmat. Ngombe kopi itu ya krono ben ora ngantuk nek ngaji. Kan ngoten niku. Niku lillahi ta'ala, ngoten niku. Sing rendah. Ngoten. Qala Asy Al-Arif Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Aziz Al-Mahdi Al-Mahdawi,
Semoga Allah meridhai beliau berkata, An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, hiya allati takhallasat minasyu, adalah jiwa yang terbebas dari keburukan. Walam yabqa bainaha wa bainasyu nisbatun, dan tidak ada lagi hubungan antara dirinya dan keburukan. Luar biasa ini. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang telah terbebas dari keburukan dan tidak ada nisbah atau hubungan sedikit pun antara dirinya dan keburukan. Tadi angel ya. Kok angel, Pak? Angel nek karepe dhewe. Nek karepe Gusti Allah lak gampang. Tapi ya agar kita itu mendapatkan ini adalah kehendak Allah. Ya, salah satu caranya kita pasrah kan Gusti Allah. Salah satu caranya pasrah adalah memahami semuanya ini kekuasaan Allah. Memahami semuanya ini itu bisa kita jadikan sebagai satu ibadah, mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Nganggo sandal wae lho, ya perintah Gusti Allah. Orang nganggo sandal perintah Gusti Allah. Lah nek gawe sandal mawon dipikirke, apa maneh sing lebih penting daripada itu? Apa yang lebih penting daripada itu? Nggih. Contohnya mencari rezeki yang halal kan gitu. Itu kan perintah Gusti Allah. Dihubung-hubungkan ngoten niku. Diperlukan kedalaman wawasan beragama. Wawasan beragama sumbernya dari kitab-kitab niku. Karena apa? Kitab-kitab niku pun pengalaman-pengalaman yang ditulis, pengalaman atas nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ijtihad, maslahah, istihsan dan seterusnya itu. Nah, itu jadi ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab. Iku wawasan. Sehingga bisa nganan iku ya lillahi ta'ala, ngiri itu lillahi ta'ala, ndangak iku lillahi ta'ala, dingkluk ya lillahi ta'ala. Kan enten kabeh niku teng salat. Ngadeg enten, lungguh enten, sujud enten, ruku enten. Nah, dengan seperti itu nanti bisa tawakal. Kalau kita tawakal, kita diatur oleh Allah. Karena diatur oleh Allah, maka ya kita tidak ada lagi hubungan antara diri kita dengan keburukan. Sampai ngoten niku Syekh Abdul Aziz Al-Mahdi. Wa kanat mabadi'uha fil iktisab. Prinsip dasarnya dalam mencapai kesempurnaan al-iman war-ridho al-muktasab adalah iman dan keridhaan yang diperoleh melalui usaha. Jadi prinsip dasar untuk mencapai kesempurnaan yang tadi itu adalah iman dan ridho dengan sesuatu yang diperoleh melalui usaha-usaha itu. Falamma soffat wa tatahharat min jihadil makhluqat. Ketika jiwa menjadi suci dan bersih dari segala keterikatan pada makhluk, wazala anhal hijab, serta hilang hijab, alladhi wa sifatul khalqi, yang merupakan sifat makhluk, bersih dan suci dan bersih dari keterikatan pada makhluk, hijab hilang, maka sami'at an-nida min makanin qarib, ia mendengar seruan dari tempat yang dekat. Fa ajabat li adamil hijab, lalu ia menjawabnya karena tidak adanya hijab.
nek bahasane niku ngoten. Nuranine urip sehingga dia bisa mengatakan begini, ora usah mangkat. Nggih, ora usah mangkat to, mangkat nek arep elek ngoten lho. Nggih. Nggih Gusti kula manut. Gampangane ngoten ngoten. Tapi mboten mboten muni teng lesan ngoten. Nggih Gusti. Ngapunten Gusti. Gusti apa maksudnya? Farajaat il mawahibi warridho al wad'i wa al wahbi. Maka ia keluar menuju pemberian-pemberian Allah dan keridhaan yang diberikan secara cuma-cuma. Qala Allahu fihi radhiyallahu alladzi qala Allahu fihi radhiyallahu anhum wa radu an radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran surat Al-Maidah 119. Leres lho, Bang. Oke, nanti dicek ya. Fadakhalat fir ridha Allah al-matlub al-mauhub. Maka ia masuk dalam keridhaan Allah yang diinginkan, yang diberikannya sebagai anugerah. Wa fi ibadihi, dan ridho masuk dalam golongan hamba-hambanya, wajanatihi, dan ke dalam surganya, la fi jannatiha biwasfi kasbiha wa a'maliha, bukan ke dalam surganya sendiri berdasarkan amal usahanya. Jadi surga itu yang menetapkan Allah, bukan atas dasar ibadah kita. Begitu juga orang-orang yang sudah mendapatkan predikat mutmainnah, ridho maupun mardiyah, rodiyah maupun mardiyah gitu. Mereka itu akan dimuliakan Allah, tidak lagi berdasarkan amalnya tapi atas pemberian-pemberian Allah. Intaha, inilah akhir dari perkataan Syekh Al-Arif Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Wa alamatul wusul, insyaallah kita lanjutkan minggu depan, tanda bahwa seorang murid telah wusul ilallah gitu. Kemarin bahas tentang mursyid, bahas tentang adab murid, adab mursyid. Nah, insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang tanda-tanda wusul seseorang kepada. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.